Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan sebuah tutorial Microsoft Excel yang secara spesifik membahas tentang sum, average, if, dan rank. Nah, jadi rumus ini adalah rumus sederhana yang sangat banyak manfaatnya bagi orang-orang yang senang bekerja dengan Microsoft Excel dalam rangka untuk membantu pekerjaannya lebih efektif dan lebih efisien. Di kita ini sudah ada data tentang nilai ujian siswa kelas 10A Madrasah Marjaya Bersama. Nah, ini contoh ya, contoh. Siswanya ada 6, nilainya juga sudah ada diinputkan, ada mapel tertentu. Nah, tugas kita sekarang adalah menjumlahkan nilai yang telah diperoleh oleh siswa. Bagaimana caranya? Ayo kita praktikkan. Sama dengan sum, double klik sehingga muncul tanda dalam kurung, kemudian kita klikkan nilai yang pertama, nilai siswa yang pertama sampai nilai siswa yang terakhir dalam kurung enter. Itu cara pertama. Cara kedua, boleh dengan cara kita klikkan nilai siswa pertamanya, kemudian sampai nilai yang terakhir, dan kita lebihkan satu kolom untuk hasil daripada penjumlahannya. Lalu kita klik auto sum 183 ya. Oke, ini dapat kita pastikan ke oke, kita pastikan Ctrl C, kita pastikan ke bawahnya. Nah, cara mempaste juga banyak ini, bisa dengan Ctrl C paste, atau juga bisa kita sorot nilai ini sampai muncul tanda tambahnya ini seperti ini ya, kemudian kita double klik. Oke, jadi dia. Oke, kemudian kita mencari nilai rata-rata sama dengan average, lalu kita sorot nilai siswa dari nilai yang pertama sampai nilai yang terakhirnya, kemudian dalam kurung enter. Oke, selesai. Kemudian kita pastikan ya. Kemudian kita menentukan sebuah kriteria. Kebetulan pada sesi kali ini kriteria yang kita buat adalah misalnya layak naik kelas ya, layak naik kelas, belum layak naik kelas, nah, misalnya ya. Nah, dua kriterianya dengan tolak ukur nilai NBKM, nilai batas kenaikan minimal. Jadi kalau nilai nilai siswa itu di bawah NBKM ini, maka dia belum layak naik kelas. Kalau sudah di atasnya maka naik kelas gitu dia. Dan ini adalah contoh nilai terendah supaya bisa naik kelas. Apa? Adalah 5,7 misalnya ya. Oke, kita gunakan rumus sama dengan if, double klik, kemudian kita klikkan di nilai rata-rata siswa ya, kemudian kita masukkan nilai sama dengan lebih besar atau sama dengan, baru kita klikkan nilai NBKM ini ya. Tapi di sini perlu kita tambahkan rumus absolut dengan cara menekan F4. Kenapa kita perlu menambahkan rumus F4 atau simbol dolar ini? Supaya nanti ketika rumus ini dikopikan ke bawahnya, maka NBKM maka NBKM yang kita harapkan sebagai tolok ukur ini tetap
tetap di sel apa ya, sel F4, tidak lari ke sampingnya ya. Oke, kalau tidak dibuat maka nanti ketika dikopikan maka eh, harapannya kita tolok ukur adalah NPKN 5,7 ini, tapi dia mengalihkannya ke sel ini, sel di bawahnya, lari terus semakin ke bawah gitu. Maka kita perlu mengunci dengan uh, rumus absolut ya. Kemudian kita beri tanda dalam apa koma, kemudian kita buat kita klik logika pertama, naik kelas. Nah, naik kelas ini juga perlu kita kunci ya dengan rumus absolut Fn F4, koma, kemudian masuk logika kedua, if jika nilai rata-rata lebih kecil dari NBKM, kita sematkan absolutnya ya, tekan Fn F4, maka koma, lalu kita letakkan logika kedua itu di BF 8 BF 14, dan kita berikan rumus absolutnya Fn F4 dalam kurung oke ya. Oke, dalam kurungnya dua kali tadi ya. Oke, kita kembali dapat mengkopikan rumus ini. Oke, sekarang kita akan mencari tentang rumus rank. Oke, saya ulangi lagi, sama dengan rank, double klik, tentukan nilai yang mana yang akan kita jadikan sebagai tolok ukurnya, nilai rata-rata ini ya. Nah, baru setelah itu tanda koma, baru kita klikkan seluruh nilai rata-rata siswa ini, dan kita berikan rumus absolut Fn F4 dalam kurung enter. Jadi kembali kita dapat mengkopikan. Oke, jadi sudah selesai kerjaan kita dalam hal ini ya. Oke, kalau kita hilangkan rumusnya, oke, kalau kita hilangkan nilai siswa, maka dia akan menampilkan seperti ini ya. Nah, inilah hasilnya ya, sudah benar pekerjaan kita, tapi terdapat kelemahan, yaitu ketika dihilangkan nilainya, dia seakan-akan menampilkan pesan error if nol. Nah, gitu ya. Tapi sebetulnya ini tidak salah rumusnya dia. Kenapa? Karena div nol ini adalah penjumlah hasil pembagian daripada karakter tertentu dengan nol, sehingga hasilnya adalah tak terhingga, sehingga div nol dia. Nah, bagaimana caranya supaya tidak tampil seperti ini, supaya lebih manis lah pekerjaannya ya, pekerjaan kita. Nah, kita perlu menambahkan rumus tertentu di sela-sela rumus yang sudah ada ini ya. Rumusnya nggak usah dirubah lagi, tapi kita tinggal menambahkan rumusnya saja. Kita kembalikan dulu ya angka-angka yang telah tadi ada, nilai-nilai siswa itu, kemudian kita hapus saja dulu nilai yang rumus-rumus yang lain, kita sisihkan satu saja. Oke, kita akan menyelipkan satu rumus agar div nol tadi itu hilang ya. Jadi di belakang sama dengan dari rumus-rumus itu, saya ulangi lagi ya, ini rumusnya sudah ada ya. Kita klikkan nilai siswa ini, kita membaca di sini ada rumus,
di sela-sela rumus ini kita mengetikkan rumus lain, yaitu if error. Jadi sama dengan if error. Nah, baru kita letakkan kursor di belakang sekali, ketikkan koma, kemudian petik 2 kali dalam kurung, enter, selesai. Begitu juga dengan rumus nilai rata-ratanya, kita berikan sama dengan tadi, letakkan kursor, ketikkan if error, letakkan kursor di belakang sekali, koma, petik 2 dalam kurung, enter. Kembali sama halnya di kriteria, kemudian kita letakkan setelah sama dengan if error, kemudian letakkan kursor di paling belakang, koma, petik 2 dalam kurung. Ya, di ranking juga begitu, letakkan if error setelah kata sama dengan, ya, error, letakkan di bagian paling belakang, kemudian koma, petik 2 dalam kurung, enter. Rumusnya ini kita blok semuanya dan kita kopikan ya ke bawahnya, Ctrl C, paste, boleh ya, tergantung dari bagaimana cara kita lebih enak untuk mengkopinya. Demikian, saya pikir ini lebih akan tampil lebih manis ya. Coba kita buktikan ketika kita menghilangkan data-data nilai siswa, apakah pesan div 0 itu juga telah hilang? Tidak ada lagi ya. Oke, di sini dia sebetulnya kan kalau dia di bawah NBKM dia nilainya apa ya, nilai tidak naik kelas ya, tapi karena tidak ada data maka dianggap semua naik, gitu dia ya. Oke. Tapi nanti kalau ada nilai di sini satu, nilai satu belum naik kelas dia, gitu dia. Ya. Kita kembalikan lagi ya ke data sebelumnya ya. Oke. Kalau ini ada yang belum jumlahkan ya, menjumlahkan, boleh tarik ke bawah, sum, itu sum, kemudian kopikan, pastekan di sini. Oke, rata-rata siswa boleh average, kemudian di blok, kopikan dan blok, pastikan, selesai. Jadi saya pikir hal ini dapat bermanfaat ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua kita ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf lah ya kalau hal ini menjadi hal yang bagus, tentu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kekurangan maka itu datangnya murni dari saya sebagai manusia pribadi yang tidak mungkin luput daripada kesilapan dan kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.